Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam program talk show yang pada kesempatan kali ini di edisi Kamis 5 September 2019 kita akan membahas tentang pengelolaan sumber energi Aceh selama 1 jam ke depan bersama saya Indah Rastikasari, dan di studio Aceh TV sudah hadir 2 narasumber yang ahli di bidangnya, yang pasti kita akan berbicara mengenai energi yang ada di Aceh. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Irwan Johan ST, pimpinan DPR Wakil Ketua 2. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Indah. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Tadi disampaikan ahli atau pakar energi, saya bukan pakar energi. Iya Pak, tapi DPRA ya pakarnya ya Pak ya di bidang regulasi. Ya insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Baik, dan juga di samping Pak Irwan Johan ada Pak Dedi Muhammad Roza, STMSI, Kepala Bidang Energi dan Ketenaga Listrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita ini menarik juga berbicara tentang sumber energi, apalagi tentang potensi Aceh yang begitu kaya Pak. Tapi kita juga sekarang ini lagi booming energi terbarukan. Mungkin kita bisa mulai Pak dari energi potensi, khususnya energi terbarukan yang ada di Aceh. Boleh dari Bapak-Bapak, silahkan dulu. Mungkin dari Pak Dedi dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, Pak Irwan, Mbak Indah, Aceh yang dibilang kaya ternyata memang kaya. Memang kaya Pak. Potensi energi baru terbarukan saja yang ada pada saat ini itu bisa memang untuk memenuhi kebutuhan energi di Aceh. Dan potensi energi baru terbarukan ini itu lestari. Terus kita sampaikan bahwa potensi air tidak akan putus selama air itu mengalir dari hulu ke hilir tetap ada, maka ketersediaan energi di Aceh tetap ada. Potensi panas bumi begitu juga. Selama panas bumi terus ada di bumi Aceh, itu bisa untuk menghidupi masyarakat Aceh untuk kebutuhan energinya. Mungkin energi baru terbarukan saya gambarkan secara luas seperti itu. Baik, menarik Pak. Air tadi Bapak sudah sebutkan, kemudian panas bumi yang memang tidak akan habis di Aceh. Ini bicara kemudian potensi apa lagi Pak yang bisa kita kembangkan khususnya yang ada di Aceh mengenai energi ini khususnya? Baik, itu yang spesifik Aceh yang mungkin di daerah lain tidak dijumpai. Ya, seperti air dan panas bumi. Ada potensi lain seperti potensi energi angin. Angin. Ya, energi pasang surut. Ya, energi sinar matahari yang di daerah lain yaitu mungkin pasti ada. Nah, hal ini juga bisa kita combine-kan. Namun PLTA dan panas bumi itu menjadi primadona energi baru terbarukan di dunia saat ini. Begitu kira-kira kenapa Aceh ini spesifik energi baru terbarukan, dan ini menarik para investor dari luar untuk berlomba-lomba mematok lokasinya untuk berinvestasi di Aceh. Demikian. Baik, ini menarik Pak. Tadi bicara investor, seperti apa Pak Irwan? Regulasinya dari pemerintah sendiri, apakah kemudian terbuka, sangat terbuka untuk investor untuk menanam investasinya di Aceh, khususnya investasi terbarukan tadi? Ya, saya harapkan memang demikian ya. Kita Aceh seperti tadi Pak Dedi sampaikan punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa di berbagai sektor, termasuk salah satu yang paling unggul dimiliki oleh Aceh. Tadi Pak Dedi memberikan contoh beberapa hal di bidang energi ya, yang kita sudah mungkin melewati masa energi fosil atau migas ya, eranya sudah lewat, dan ke depan bukan hanya karena sumber daya alam kita di bidang migas itu sudah mulai berkurang, susut, tapi juga ke depan trennya karena kita sangat peduli pada lingkungan ya, perhatian dunia terhadap sektor lingkungan, energi bersih, energi terbarukan ini sudah semakin berkembang, dan itu masuk dalam goal-goal daripada sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Jadi memang tren dunia sekarang sudah ke arah sana.
beberapa negara sudah mulai menyusun roadmap ya Pak Dedi ya, menuju ke energi bersih dan terbarukan. Dan Aceh saya kira sebagaimana tadi Pak Dedi sampaikan punya potensi yang luar biasa, dan ini harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat, bagi rakyat kita, dan juga bagi industri yang ada di Aceh nantinya. Dan ini saya harapkan kita bisa membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun asing ya, swasta, untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik, pembangkit-pembangkit energi yang dari berbagai sumber tadi sudah disebutkan. Kita punya banyak sekali titik panas bumi atau geothermal, itu ada 20-an lebih mungkin ya Pak Dedi ya, di seluruh Aceh. Ada yang sudah mulai dieksplorasi seperti di Sabang mungkin sudah, bahkan sudah berjalan ya, pemboran di Sabang. Kemudian ada Selawah, ada lagi yang lain-lain ya, di Aceh Tengah, di Gayo Lues, termasuk yang kemarin sedikit ada kontroversi di yang Haitai, perusahaan Turki di Berdum ya, di Kapi Field itu ya, di lapangan Kapi itu ya, yang Kapi ya. Nah, jadi sebenarnya potensinya luar biasa, megawattnya yang tersedia juga luar biasa. Belum lagi tadi contoh-contoh yang disebutkan, ada energi angin, energi air, energi matahari, energi gelombang laut ya Pak Dedi ya. Jadi ini saya kira di saat semua negara dan provinsi lain di Indonesia sudah mulai bergerak ke arah sana, Aceh tidak boleh ketinggalan. Dan ini adalah saya kira sering saya sebut sebagai, dan Pak Presiden Jokowi juga sering menyebutkan Indonesia butuh lompatan besar untuk mengejar ketertinggalan. Ya, saya kira kita nggak bisa lagi membangun Aceh ini dengan cara biasa-biasa, cara normal, business as usual. Itu luar biasa harusnya harus Pak, ya? Dengan lompatan-lompatan besar. Seperti apa Pak perhatian pemerintah yang luar biasa untuk hal ini? Nah, ini butuh kesepahaman dari semua pihak, eksekutif, legislatif, masyarakat, dan sebagainya, termasuk yang sangat vital, saya kira peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh atau Bapeda Aceh, bagaimana merancang pembangunan Aceh ke depan, juga menyauti visi misi pemerintah Aceh, gubernur kita Aceh hebat dan sebagainya. Ada juga termasuk di situ sektor energi. Berbagai hal ini harus kita lakukan dengan cara yang tidak biasa-biasa saja. Misalnya begini, maksud saya, di saat sebuah pelabuhan di Kanada misalnya, itu sudah menggunakan seluruh sumber energi untuk menghidupi operasional pelabuhan itu dengan gelombang laut. Ya. Lalu kita sekarang masih menggunakan energi fosil, energi listrik, batu bara dan sebagainya. Kita akan pelan-pelan menuju energi bersih dan terbarukan. Lalu kapan kita akan bisa sama seperti negara-negara maju lainnya kalau kita melakukan pembangunan dengan cara yang biasa-biasa saja? Artinya konsep pembangunan di Aceh ke depan memang harus menganut misalnya salah satunya green building, bangunan-bangunan pemerintah misalnya ya, kantor gubernur, kantor DPR, kantor ESDM misalnya, itu menjadi tolok ukur pilot project. Kita menggunakan 100% energi terbarukan. Sudah dimulai Pak rencana itu, mungkin sudah sampai berjalan seperti apa rencananya? Pemahaman masyarakat kita, pemahaman pemerintah kita, termasuk rekan-rekan saya di DPR Aceh tentang ini memang belum sepenuhnya memahami ya. Saya juga memang tidak berlatar belakang energi, saya juga memahami dan mempelajari hal ini selama saya berada di DPR Aceh. Kebetulan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman aktivis lingkungan hidup, mereka memberikan masukan. Dan alhamdulillah saya juga banyak menghadiri forum-forum terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, kemandirian energi, ketahanan energi itu merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, pembangunan daerah. Dan ini kalau ini tidak dirancang dari sekarang, kita khawatir ke depan kita akan mengalami krisis. Dan ini sesuatu yang sangat ironis kalau Aceh yang kaya tapi mengalami krisis listrik atau krisis energi misalnya. Ya. Jadi ke depan termasuk di dalam tahun 2019 ini kita sedang menyusun kanun rencana umum energi Aceh, RUEA, di daerah lain disebut RUED, rencana umum energi daerah, dan di situ termaktub beberapa roadmap juga lah ya, bagaimana kita mengelola energi Aceh untuk kepentingan masyarakat, kepentingan daerah kita ke depan sampai tahun 2050. Dan ini kita DPRA kerjasama dengan eksekutif, dalam hal ini Dinas ESDM Aceh menyusun rencana umum energi Aceh ini sebagai penjabaran, sebagai juga pelaksanaan daripada rencana umum energi nasional RUEN yang perpresnya sudah diteken Pak Jokowi pada 2017 yang merupakan
bagian ya penjabaran dari kebijakan umum energi atau KEN, kebijakan umum energi nasional, kebijakan energi nasional atau KEN yang PP-nya peraturan pemerintahnya 2014 ya. 2014. Dan setahu saya di Indonesia baru 2 provinsi. Kalau saya nggak salah ya, sampai baru 2 provinsi, Pak. Provinsi yang RUED-nya selesai, Pak. Rancangan Undang-Undang Jawa Barat, daerahnya. Jawa Timur, Pak. Jawa Barat, Jawa Timur. Aceh berarti menyusul, Pak. Aceh mudah-mudahan tahun ini. Tapi Insya Allah ya Pak menyusul ya. sedikit lebih baik daripada provinsi Kita lain. menanti nih Pak. Sumatera nomor 1. Sumatera itu nomor 1. Oh Sumatera nomor 1, berarti masih ini ya Pak ya, masih oke lah kita Sumatera nomor 1. Di sini ada Pak Dedi Pak, kita mungkin bisa langsung tanya nih, ini bagian ahlinya Pak. Mungkin tidak seperti Pak Iwan katakan tadi, seperti di Kanada, kita menggunakan operasional dengan energi terbarukan di pelabuhan-pelabuhan kita yang ada di Aceh. Baik, ya ini memang bukan suatu mimpi yang Pak Irwan sampaikan, di mana suatu era di mana energi dimanfaatkan dari lokasi di mana potensi itu berada. Di pelabuhan bukan suatu yang mustahil, itu pakai gelombang laut, energi sinar matahari, atau yang energi setempat lainnya. Kalau kita bisa melihat ke dalam, itu bukan suatu yang mustahil untuk bisa kita ciptakan. Tadi Pak Irwan sampaikan, apabila pemahaman eksekutif dan seluruh legislatif yang ada untuk bisa concern kepada pemakaian energi di lokasi Aceh atau lokal, ini bisa kita tingkatkan. Mungkin ini memerlukan perencanaan dan pendanaan yang matang untuk hal seperti ini. Memang untuk pembangunan energi baru terbarukan memerlukan biaya yang Kos lebih mahal Pak. Kos lebih tinggi, kemudian SDM yang lebih daripada yang biasanya, ya kan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah semangat. Semangat kita untuk bisa menceburkan diri kepada energi baru terbarukan sebagai penggunaan sumber energi yang ada dipakai pada era tersebut. Ya kalau kita rencanakan tahun 2025 ke atas itu dihapuskan penggunaan fosil untuk pembangkit energi, ya kita bisa konsisten dengan itu. Baik, semangat itu sudah ada Pak di kita Pak? Ya, ini pelan-pelan kami tularkan kepada seluruh elemen, baik dari pemerintahan, masyarakat maupun swasta. Dan ini konsep ini sudah pelan-pelan juga ditawarkan untuk lebih menarik. Misalkan barang-barang yang akan didatangkan itu pajaknya 0%. Jadi Pak Irwan, kalau umpama panas bumi datang ke Indonesia, peralatannya nanti dari luar misalkan, itu teksnya 0. Baik, teksnya 0 Pak ya? Ya. Jadi itu suatu pemicu bagi para investor untuk dapat mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Baik, tapi apakah mungkin Pak dengan kita membutuhkan sekali juga kan untuk teks itu dari pajak pastinya? Ya, betul. Tapi kebijakan pemerintah pusat untuk concern terhadap energi baru terbarukan, ini akan bernyangkut kepada BEP daripada pembangkit itu sendiri. Agar lebih cepat pengembalian dan mereka bisa lebih optimis untuk melakukan investasi di bidang energi baru terbarukan itu. Nah, oleh karena itu menyambut Pak Irwan Johan sampaikan bahwasanya pemerintah bersama dengan legislatif DPRA pada tahun ini insya Allah sebelum berakhir masa kerja yang ini kita udah bisa mengeluarkan Kanun Rencana Umum Energi Aceh sampai dengan tahun 2050. Oleh karena itu kita udah mempunyai roadmap yang jelas. Baik. Dan ini Pak Irwan perlu saya sampaikan isinya adalah diutamakan kepada pengembangan energi baru terbarukan. Baik. Dan yang sangat kaya itu. Kalau kita terus fokus kepada itu, konsistensinya adalah memang pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan bisa kita oper kemana? Ke pusat, ke Jakarta, atau ke investasi di dunia internasional. Siapapun bisa untuk mengembangkan itu dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi kalau untuk investasi di sektor energi baru terbarukan, mereka itu antriannya panjang. Baik, berarti kita memang kalau kita konsisten ya Pak, kita nggak perlu lagi batu bara dan lainnya ya Pak ya, dan sejenisnya. Baik, kita akan lanjutkan Pak, ini menarik sekali kita berbicara energi terbarukan pemirsa, tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.